Halo teman-teman Temu News Indonesia, kembali lagi di video kompilasi Temu News hari ini. Sebelumnya kami minta maaf karena tidak mengupload video panjang beberapa hari terakhir, tapi kini kami kembali. Penasaran ada video apa saja yang sudah kami siapkan? Simak terus ya. Beberapa waktu lalu kami pernah membuat video tentang seorang wanita yang menjadi buta untuk sementara karena mentato matanya menjadi biru. Sayangnya sepertinya gadis ini tidak melihat video itu atau melihat apapun dalam hal ini. Aleksandra Sadowska, wanita berusia 25 tahun dari Wrocław, Polandia dan fans setia rapper terkenal Popek, yaitu seorang rapper Polandia dan pejuang MMA, memutuskan untuk menirunya dengan mentato bagian putih matanya menjadi hitam. Setelah prosedur yang menggiurkan, ia mulai mengeluhkan rasa sakit tajam di bola matanya. Ya, karena Anda memasukkan tinta ke dalamnya. Menurutnya, ahli tato mengatakan itu normal dan bisa diobati dengan obat penghilang rasa sakit. Meskipun menerima nasihat yang mengerikan, sejak itu Aleksandra secara tragis kehilangan penglihatan di mata kanannya dan diperingatkan bahwa kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki dan merembet kepada hilangnya penglihatan di mata kirinya juga. Meskipun menerima nasihat yang mengerikan, sejak itu Aleksandra secara tragis kehilangan penglihatan di mata kanannya dan diperingatkan bahwa kerusakan tersebut tidak dapat diobati dan merembet pada hilangnya penglihatan di mata kirinya juga. Selama penyelidikan, muncul tato dari Warsawa yang dikenal sebagai Piotr A. membuat sejumlah kesalahan serius, termasuk menggunakan tinta yang dibuat untuk digunakan pada kulit yang seharusnya tidak pernah bersentuhan dengan mata. Ahli tato yang masih menjalankan usahanya sekarang didakwa 4 tahun setelah persidangan Aleksandra dimulai. Jika dijatuhi hukuman, ia bisa menghadapi 3 tahun penjara karena tidak sengaja mencederai wanita itu. Lalu bagaimana nasibnya? Tidak bersalah. Akan tetapi yang luar biasa, Aleksandra tidak membiarkan kondisinya mengalahkannya. Ia mengatakan, "Saya tidak akan mengunci diri di ruang bawah tanah dan menjadi depresi. Saya memiliki kesedihan di belakang saya, tetapi saya terus hidup." Seorang nenek berusia 83 tahun di Ukraina hidup kembali 10 jam setelah ia dinyatakan meninggal oleh tim paramedis dan polisi. Nenek yang bernama Ksenia Diduk, seorang pensiunan perawat di kota Sryzavsa, ditemukan tak bergerak di rumahnya sekitar pukul 6 pagi pada 17 Februari. Dilaporkan oleh situs media lokal, Depo, ia ditemukan oleh salah seorang rekan medis yang sedang bertugas untuk mengunjungi rumahnya. Petugas medis menyatakan tidak ada gunanya membawa Ksenia ke rumah sakit karena ia sekarat. Mereka bahkan melakukan EKG untuk memeriksa denyut nadinya, tetapi tidak ada denyut jantung dan ia dinyatakan meninggal dunia. Namun 10 jam setelah kematiannya, ketika keluarganya sedang sibuk mengurus upacara pemakamannya, Ksenia menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan koma. Sebelum siuman dan ia mulai berbicara dengan staf medis di sana. Sertifikat kematian Ksenia pun dibatalkan. Ketika ia sadar, dokter bertanya, "Apa yang kamu lihat di sana?" Ksenia menjawab, "Kerajaan surga. Saya memanggil ayah saya. Saya mau bertanya apakah mudah baginya di sana. Saya pikir kami akan bertemu. Saya sudah merasakannya. Tapi ketika saya membuka mata dan melihat ke atas, saya melihat orang-orang berpakaian putih. Saya pikir mereka malaikat. Ternyata dokter. Saya sendiri bekerja sebagai perawat, menyelamatkan orang dan tampaknya Tuhan mengasihi saya." Sementara itu, wakil petugas medis rumah sakit tempat Ksenia dirawat menyatakan bahwa selama ia bekerja sebagai dokter selama 20 tahun, baru pertama kali ia melihat kejadian semacam itu. Pastor yang akan mengurus pemakaman Ksenia juga mengatakan bahwa ini adalah sebuah keajaiban kebangkitan dan Tuhan memberi hidup pada wanita tua ini. Di tengah ketakutan dunia terhadap flu batuk yang sedang merajalela saat ini, banyak orang yang melakukan hal-hal buruk yang justru membuat semua orang semakin panik. Salah satunya meludah di tombol lift atau di tempat umum lainnya. Namun ada seorang pria dari kota zombie di negara bambu rela mengisolasi dirinya dari keluarganya setelah ia tahu bahwa ia tertular. Dilaporkan dari China Press, pria bernama Guo Yu adalah seorang mahasiswa akuntansi. Pada 22 Januari lalu, ia harus kembali ke Changzhou dari kota zombie tersebut. Setelah ia tahu tentang wabah tersebut, ia segera melakukan pencegahan dengan menggunakan sarung tangan dan masker 3 lapis. Ia bahkan menelpon ayahnya untuk membawa alkohol desinfektan ke bandara supaya ia bisa mendesinfektan dirinya sendiri setibanya ia di sana. Selama penerbangan, ia tidak bicara dengan siapapun dan minim melakukan kontak. Dan setibanya di rumah, ia segera mengisolasi dirinya sendiri. 2 hari kemudian, teman sekelasnya diketahui terinfeksi dan ia pun memeriksakan dirinya sendiri. Hasil tesnya positif dan ia dirujuk ke rumah sakit pada 7 Februari.
Sebenarnya Guo Yu sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit, namun ia masih takut belum sembuh sepenuhnya dan tidak ingin secara tidak sengaja menulari orang lain. Jadi ia mengurung dirinya di garasi keluarga. Ia berkomunikasi dengan ponsel dan makanannya diantarkan oleh keluarganya melalui celah kecil di pintu. Ia tinggal di sana selama 2 minggu hingga ia merasa sehat sepenuhnya dan tidak ada satupun keluarganya yang tertular. Guo Yu berkata bahwa selama ini ia mengisolasi dirinya sendiri. Ia bersyukur bahwa ia tidak menginfeksi orang lain. Apa yang Guo Yu lakukan adalah sebuah tindakan yang bertanggung jawab dan patut dijadikan contoh. Semoga masalah dunia ini bisa segera selesai dan banyak orang sehat kembali.